Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Budi Setiawan dalam acara podcast kesuksesan duniawi. Baiklah pemirsa dimanapun Anda berada yang mungkin sekarang sedang menyaksikan channel YouTube ini, dan kita akan mewawancarai seperti biasanya seorang yang sudah sukses. Di sebelah saya ada namanya Pak Nyoto. Ya, Pak Nyoto sebagai seorang siang. Oh ya, selamat siang Pak Nyoto. Bagaimana kabarnya Pak Nyoto? Pertanyaan yang basa-basi ya. Oh iya. Oh jadi nggak perlu pertanyaan basa-basi ya? Gak usah, karena orang sukses itu harus nggak ada basa-basi. Oh, tidak ada kata-kata bersayap. Langsung action. Oke, mantap. Pak Nyoto, berapa penghasilannya per bulan Pak Nyoto? Saya Iya. itu terlalu sensitif sih. Oh, Masalah repot ya. Ditanya basa-basi tidak mau, ditanya to the point sensitif. kisaran mungkin ya. Gini aja. Bisa kisaran. Enggak usah, Apa? kita skip aja. Oke. Bagaimana kalau misalnya Anda mau ditanya apa? Nanti saya tanyakan. Saya Anda kira-kira mau ditanya apa? kalau saya sih sebenarnya kepingin ditanya sudah makan belum? No. Kabarnya selamat pagi gitu. Udah bangun belum gitu. Iya. Berasa kayak sekretaris saya ya. Ya. Sekretaris bangun pagi gitu ya. Sebenarnya seperti itu. Pak udah Iya. bangun Pak. Iya gitu. Bukan. Udah malam. Udah capek nih tidur dulu deh gitu. Oh iya. Oke. Kayaknya seperti itu sih. Bagaimana Pak? Sudah makan? Basa-basi juga ini Pak. Sudah. Oh, Tapi sudah. lebih itu sih bahasa-basinya lebih elit lah Lebih elit ya. kalau menurut saya. Karena makan itu adalah sebuah simbol ya. Dan Iya. Kebutuhan manusiawi. Iya, makan. Kenapa emang kalau nggak makan? Ya, semua makhluk hidup pasti makan, Pak. Kalau nggak makan? dia bertahan hidup itu soalnya. Untuk proses bertahan hidup ya harus makan. Oh, proses. Saya suka sekali kata-kata ini Pak. Proses. Iya. Proses. Itu gimana, Pak? Seperti nama YouTuber ya Pak ya. Apa? Dilan Proses. Iya. Dilan prostitusi, Pak, itu, Pak. Baiklah pemirsa, sekarang kita akan mewawancarai seorang pengusaha budidaya kulit sunat, Iya. Pak Nyoto. Lebih ya. Iya. Lebih tepatnya cangkang, Pak. So cangkang. Cangkang. Bagaimana Pak? Iya. Bagaimana? Apa yang bisa menginspirasi pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini kira-kira? Dulu itu sebenarnya saya punya ide untuk mengumpulkan cangkang-cangkang burung itu. Burung. Iya. Hewan ya Pak ya? Hewan. Burung bukan dalam bentuk barang tapi hewan ya Pak ya? Lebih tepatnya Organ atau hewan Pak? jenis organ. Oh, burung dalam konteks Organ. Organ dalam. Kadang di dalam, Pak. Kalau dia itu ditutupin. Kalau nggak ditutup ya di luar sebenarnya. Organ dalam atau organ luar ya? Ya tergantung, Pak. Tergantung. Kalau ditutup ya jadi organ dalam. Tergantung kondisi ya Pak ya? Kondisi. Iya. Menarik sekali ini pemirsa. Bagaimana Pak tips untuk memulai bisnis Pengumpulan cangkang itu. cangkang organ dalam ini Pak? Jadi dulu itu saya punya ide ketika saya melihat anak-anak yang lagi korban massal sebenarnya, korban massal untuk Korban massal. memotong cangkang itu. Wow. Kan Memotong. ada tuh acara massal. Oh, Lebih iya, tepatnya iya. sunat massal lah. Sunat massal. Iya. Jadi Bapak mengambil peluang itu. Peluang itu. Jadi setiap ada event sunatan massal Bapak datang ke situ untuk mengambil sebuah peluang. Saya mengumpulkan cangkang-cangkang itu karena yang saya lihat cangkang-cangkang itu hanya dibuang saja atau dikubur. Dikubur seperti hari-hari ya Pak. Seperti Ya? hari-hari. Atau dibuang di genteng. Kalau di organ bagian bawah. Kalau di bawah itu dibuang di genteng, kalau yang atas dibuang ke bawah. Dibuang ke bawah. Kalau organ yang bawah saya tahu Pak. Yang atas itu yang bagian mana ya Pak cangkangnya Pak ya? Tergantung, Pak. Kadang itu ada yang bercabang gini. Wah, menarik sekali. Kalau yang bercabang itu lebih mahal harganya, Pak. Lebih mahal. Kenapa Pak lebih mahal? Apakah itu Langka, Pak, langka. Oh, langka. Iya. Lebih otentik. Menarik sekali. Kemudian setelah mengambil peluang di event-event sunatan massal, kemudian bagaimana Pak cara untuk supply-nya? Disuplai kemana nih? Saya Dijual ekspor, kemana? Ekspor. Wow. Jadi di Italia itu ada masakan cangkang itu yang namanya Esperado Kunam gitu.
Iya. Desperado Kunam nggak salah. Iya. Kunam. Kunam. Jadi yang suka makanan itu namanya adalah kunamania. Kunamers. Kunamers. Iya, Kunamers. Jadi di restoran, Iya. di restoran itu mahal artinya. Bukan Pak, bukan kunamers Pak. Apa Pak? Kunamaholic. Oh, Kunamaholic. Wow, Iya. keren Iya, sekali. kayak gitu namanya. Jadi seperti itu. Jadi masakan itu dicampur dengan kayak bumbu merah gitu loh. Bumbu merah. Pedes-pedes gitu loh. Kayak pasta-pasta gitu Pak ya? Iya. Italiano. Itu, Itu delicioso gitu. itu ditemani dengan minum cappuccino itu sangat menarik sekali sepertinya Pak ya. Iya Pak. Karena memang di cappuccino kan tuh ada lukisan-lukisan itu ya. Iya. Ada di Daun. Bukan, digambar kan. Kalau Iya, cappuccino iya kan ada gambar daun. daun kalau biasa. Iya, kalau nggak love. Iya. Itu ya bentuknya kunamnya yang asli dulu. Oh iya, dikasih gambar tank ya Pak. Tank. Iya. Kayak Atau gajahnya Shinchan ya Pak. Gajahnya sih. Wow, menarik sekali. Kayak gitu. Jadi mahal, otomatis saya bertemu dengan pengusaha juga yang pengepul di sana maksudnya ya. Iya, pengepul di sana ya. Pengepul di Iya. sana, kita nego-nego harga, ya udah terjadilah mencetus ide itu akhirnya sampai sekarang lah. Omset per bulannya berapa Pak kira-kira Pak? Kalau omset per bulannya itu bisa lah untuk bikin acara lomba Agustusan. Budgetnya itu. Lomba Agustusan. Iya, itu. Makan kerupuk Pak. Iya, budgetnya seperti itu. Mungkin ya sekitar Panjat Pinang juga. Panjat sosial bukan? Bukan, Pak. Bukan, Panjat Pinang. Panjat Pinang. Iya. Menarik sekali Pak. Kayak gitu. Jadi ya sekitaran puluhan lah, Pak. Puluhan ya Pak ya. Iya. Untuk menginspirasi pemirsa yang sedang menonton menyaksikan acara ini, podcast ini. Kira-kira podcast kesuksesan duniawi ini. Kira-kira apa nih pesan-pesannya dari Bapak? Oke. Pak Nyoto. Oke, jadi menurut saya sih teruslah kalian ini mencari peluang ya. Ketika misalkan nih malam-malam kalian tidak bisa tidur. Ya, tidak bisa tidur. Karena teringat sama bukan, ini tidak bisa tidur misalkan ya. Ya, insomnia. Kayak gitu. Kalian harus lihat tetangga kanan kiri. Ya. Apakah sepi? Nah, kalau ada kesempatan bolehlah kalian siapkan linggis atau linggis apa, Pak. Iya, untuk membuka Kok jadi nyilu saya Pak ya? rumah tetangga yang lagi tidur mungkin. Iya. Itu ya itu maksudnya memanfaatkan momen. Apa hubungannya linggis rumah tetangga sama budidaya ini Pak? Loh, enggak, kalau yang masalah budidaya ini kalau saya kan tadi ngomong manfaatkan momen kan. Iya. Manfaatkan momen. Ini contoh momennya ketika kalian itu insomnia, tidak bisa tidur, lihat tetangga kanan kiri apakah sepi atau lingkungan kalian rumah Anda sepi kayak gitu. Pilih target rumah siapa gitu yang untuk bisa dibobol. Lebih ke tutorial ngerampok ya Pak ya? Ini momen kan. Oh, momen. Nah, kalau saya jadi bingung Pak, ini kontennya judulnya apa ya Pak ya? Sukses. Mulai sukses budidaya kunam. Kulit sunat. Kunam. Terus tiba-tiba tutorial ngerampok. Ini kan memanfaatkan momen Pak. Banyak sekali kata kuncinya Pak ya. Iya, sukses. Yang penting orang itu sukses lah kata kuncinya. Yang terakhir. Benang merahnya adalah sukses. Apapun itu caranya. Apapun itu caranya Pak. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih ya. Tapi balik lagi, kalau kalian nggak pengen sukses, ya jangan manfaatkan momen aja. Iya. Gitu. Terus apa yang harus dilakukan Pak? Mending kalian bingung Pak ya. Iya. Ya sudah, kalau begitu daripada bingung saya akhiri saja acara ini. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Atau mungkin Pak sudah closing Pak. Kenapa diteruskan lagi atau Pak? mungkin pengumpulan jual beli suara mungkin Pak, bisa Pak. Waduh, ya sudah, terima kasih banyak. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa bersama saya Budi Setiawan di podcast kesuksesan duniawi.